Assalamualaikum ayah bunda, selamat datang di channel Uma Daily. Di video ini Uma mau berbagi pengalaman waktu lahiran lewat HPL sampai 10 hari. Sejak kehamilan di minggu-minggu awal sampai usia kehamilan kira-kira 8 bulan, Uma dan suami tinggal di rumah kami, dan kami pun kontrol kehamilan di klinik dekat rumah tentunya ya, yaitu klinik ibu ini ya bun, bisa dilihat di IG-nya klinik Ibu Masita. Nih, di klinik ini adalah klinik pronormal. Biasanya itu ibu-ibu yang ingin VBAC atau kembali melahirkan normal setelah sebelumnya sesar. Klinik ini tuh bisa menjadi satu rekomendasi, karena di sini tuh Bu Masita ini menerapkan sistem lahiran yang selembut mungkin gitu bun. Nah, di usia kehamilan 12 minggu itu adalah pertama kalinya kami kontrol di klinik Ibu Masita. Ini adalah kontrol ketiga ya, karena kontrol pertama dan kedua itu di klinik yang lain, dan kebetulan belum nemu yang cocok dan sreg, dan ternyata pas cari-cari yang pronormal yang bagus reviewnya dan juga direkomendasikan oleh kawan yang udah coba lahiran di sana, akhirnya kami datang dan alhamdulillah merasa cocok. Nah, setelah kontrol pertama dan dicek di USG, ditemukanlah bahwa ari-ari atau plasenta Uma itu ternyata berada di bawah menutupi jalan lahir sekitar 1/3-nya. Nah, kata ibunya, kalau misalkan sampai waktunya lahiran tiba plasenta masih menutupi jalan lahir, tentunya kita nggak bisa lahiran normal, maka harus dipersiapkan diri untuk sesar. Tapi tenang aja, karena ini kehamilannya masih sangat muda, ari-ari masih sangat bisa bergeser ke atas dan tidak lagi menutupi jalan lahir. Ini kejadian seperti ini secara medis disebut dengan placenta previa. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan mungkin tentang placenta previa ini dibahas di video lain. Nah, singkat cerita, tibalah di kehamilan usia 7 bulan ya. Alhamdulillah semuanya udah normal, plasenta juga udah naik, kepala bayi juga yang awalnya lintang itu udah mulai turun ke bawah, dan kata ibunya sih udah bisa insya Allah lahiran normal. Dan di usia 7 bulan atau trimester ketiga ini udah bisa kalau misalkan mau ikut yoga, ambil kelas yoga ataupun yoga mandiri di rumah mengikuti tutorial dari YouTube, dan juga udah bisa karena kepala bayi udah di bawah, udah bisa main gimbal. Dan kalau main gimbal itu membantu kepala makin turun supaya masuk ke dalam panggul gitu ya bun. Nah, kehamilan 8 bulan kan kontrol lagi tuh, bisa dibilang ini kontrol terakhir di Ibu Masita. Semuanya udah normal, kepala bayi bahkan udah masuk panggul, dan katanya sih ini udah bentar lagi banget mau lahir karena posisinya udah bagus, udah masuk panggul. Waktu itu kira-kira usia kehamilan 36 weeks ya pas terakhir kontrol itu. Dan biasanya kan kalau ibu hamil itu udah mulai boleh lahiran di usia 38 weeks ya. Nah, berarti kan kata ibunya ini kira-kira 2 minggu lagi aja sepertinya bisa lahir ya insya Allah. Nah, karena udah bagus semua, saya dan suami pun memutuskan pindah dulu kan ke rumah orang tua untuk sementara selama masa lahiran dan awal-awal masa lahiran. Nah, karena kami sudah pindah ke rumah orang tua, akhirnya kan sebenarnya kalau udah hamil 8 bulan itu yang awalnya kontrol sebulan sekali jadi 2 minggu sekali. Nah, karena sudah pindah kan jadi lebih jauh tuh ke klinik Ibu Masita. Akhirnya kami memutuskan untuk gak kontrol ke sana lagi, tapi kontrolnya itu di klinik atau puskesmas dekat rumah. Nah, pas dicek di 2 minggu, di minggu ke-38 kan masih bagus tuh ya di USG sama bidan di puskesmas. Tapi ya memang kalau untuk tanda-tanda lahiran itu belum ada juga. Kalau kontraksi palsu sebenarnya udah mulai ada setiap malam itu, pasti perutnya jadi kenceng. Tapi di pagi harinya kontraksi itu selalu hilang, normal kembali gitu. Ya udah, kata bidannya kan ditunggu aja sambil induksi alami. Induksi alami salah satu yang disarankan kan makan kurma, terus bergerak, jalan kaki, squat, dan olahraga yang disarankan lainnya untuk di trimester ketiga. Nah, karena normal kan ya udah kami pulang lagi. Dan HPL juga masih 2 minggu lagi kan. Biasanya kan kalau HPL itu dihitungnya di minggu ke-40 kehamilan ya, 40 weeks. Dan HPL itu sebenarnya
Bisa 2 minggu lebih cepat katanya, kata bidan ya, atau 2 minggu lebih lambat. Berarti boleh lahiran di usia 30, antara 38 minggu, 40 minggu ataupun 42 weeks. Itu masih dalam rentang batas aman ya. Nah, setelah kontraksi palsu terus setiap malam, awalnya dikira mau lahiran ya, ternyata kalau setiap pagi itu kembali normal kembali. Lumayan bikin stres juga ya bun, kontraksi palsu ini, ditambah lagi karena emang HPL udah semakin dekat, tapi besoknya itu kontraksinya hilang dan biasa aja lagi kembali normal. Singkat cerita, tibalah di usia kehamilan 40 atau waktu itu sudah hari HPL yang berdasarkan aplikasi, HPL aplikasi dan HPL hari terakhir ya. Ternyata masih belum ada tanda-tanda mau lahiran juga. Akhirnya kan kami kontrol lagi tuh, tapi di klinik deket rumah, ke dokter kandungan, diperiksakan sama dokter, dicek, dan dia juga lihat tanggal haid terakhir dan dia udah ngitung, dan menurut dia hari saya kontrol ini harusnya udah lahiran kan, karena udah HPL. Tapi dia tanya-tanya, ini belum ada tanda-tanda apa-apa ya bu gitu. Juga akhirnya dia USG, dia lihat. Terus dia bilang ini air ketubannya udah mulai sedikit dan ari-arinya udah mulai ada yang pengapuran. Dia menyarankan untuk minta rujukan dari Paskes tingkat 1 untuk ke rumah sakit agar diberi tindakan induksi, atau jika tidak gagal induksi bisa lanjut ke sesar. Nah, akhirnya kami kan lumayan kaget dan nggak mau gitu ya sesar dulu, pengen usahain normal dulu. Akhirnya setelah pulang berdiskusi sama suami dan keluarga, ayah ibu mertua juga, nggak ada yang terlalu setuju kalau untuk sesar. Alasannya pertama, kondisi saya memang baik-baik saja waktu itu, nggak ada gejala apa-apa, nggak ada gejala yang aneh-aneh, dan kami pun terus mengontrol pergerakan bayi dalam perut juga ya, pakai rumus yang disarankan oleh bidan itu, dihitung pergerakannya per menit, berapa gerakan gitu. Kalau misalkan masih 10 gerakan dalam waktu sekian menit, itu berarti kan bayi masih aktif dan masih sehat. Nah, alasan kedua kami mau menunggu yaitu karena kan memang dari awal Ibu Masita sudah memindset pikiran kami bahwa tubuh wanita itu sudah dirancang untuk bisa lahiran normal, dan HPL itu jangan dijadikan patokan karena itu hanya hari perkiraan lahir, bukan hari pasti lahir. Karena rentang kelahiran itu bisa terjadi di usia 38 weeks sampai 40 weeks di rentang usia itu. Nah, karena kami pun masih punya waktu kan 2 minggu lagi sampai ke 42 weeks, makanya kami memutuskan menunggu. Nah, alasan yang ketiga karena kan HPL yang berdasarkan hari haid terakhir itu adalah HPL dengan rumus haid siklus haid 28 hari, sedangkan waktu itu saya 3 bulan sebelum hamil siklus haidnya itu lumayan panjang sampai ke 34 hari. Jadi saya pikir mungkin itu mempengaruhi kelahiran bayi juga, jadi lebih panjang daripada usia HPL. Nah, alasan yang keempat, katanya kan kalau hasil USG itu HPL yang keluar di USG biasanya tidak akurat karena berdasarkan ukuran dan berat bayi. Sedangkan ukuran dan berat bayi itu kan banyak sekali faktornya yang menentukan, misalkan gizi yang ibu makan selama hamil. Tapi kalau HPL yang keluar pada saat USG di awal usia kehamilan awal-awal, katanya itu bisa cukup akurat sebagai dijadikan acuan untuk hari perkiraan lahir. Nah, waktu USG pas awal-awal kebetulan ternyata keluar juga tanggal HPL dari USG itu adalah tanggal 21 atau selisih 10 hari dari HPL haid terakhir. Makanya waktu itu kami memutuskan kalau memang harus ke rumah sakit, kami memutuskan di tanggal HPL USG itu aja, yaitu selisih 10 hari dari HPL haid terakhir. Nah, setelah ditunggu seminggu atau waktu itu udah lewat sekitar 9 hari dan masih belum ada juga tanda-tanda gelombang cinta dari dede bayi ingin keluar, kami pun mulai semakin panik ya tentunya, mulai nangis-nangis, mulai galau, terus minta doa sama orang tua, sama mertua, terus olahraga squat juga semakin ditingkatkan, makan kurma yang awalnya cuma 7 butir sehari jadi 21 butir, padahal waktu pas hamil itu saya cukup gak bisa makan kurma ya karena rasanya mual
mual, tapi karena ini ingin segera bertemu dengan dede bayi, makanya saya paksakan waktu itu bisa makan 21 butir setiap hari itu. Alasan selanjutnya, saya waktu itu menemukan artikelnya Bidan Kita IG-nya ini ya, untuk websitenya ini. Nah, di dalam artikel itu saya waktu itu baca, saya ceritakan aja ya rangkumannya. Jadi ada seorang ibu yang HPL-nya lewat juga seperti yang saya alami, dan dia memeriksakan diri ke 3 dokter. Dokter yang pertama menyuruh dia sesar ataupun induksi, persis sama seperti yang waktu kemarin saya ke klinik juga disarankan dokter ya. Dokter yang kedua pun menyarankan hal yang sama. Nah, akhirnya dia datang lagi kan ke bidan kita untuk konsultasi. Nah, ibu bidan ini menyarankan, tapi sebenarnya ini tidak untuk dicontoh ya, khusus bagi ibu-ibu yang penasaran saja katanya. Nah, sebelum datang ke dokter ketiga, ibu ini kan disarankan oleh bidan kita mengubah hari haid terakhirnya seminggu, mundur seminggu gitu. Baru kemudian nanti konsultasi ke dokter sambil menunjukkan buku kianya. Dan akhirnya konsultasilah ke dokter ketiga, dilihat buku kianya, dilihat hari haid terakhirnya sama dokter. Ternyata kata dokternya, ini air ketubannya masih bagus, ari-arinya juga masih bagus, ditunggu saja ya Bu semingguan lagi karena HPL-nya juga masih seminggu lagi. Gitu saran dokter ketiga setelah hari haid terakhir ibu ini dirubah mundur 1 minggu. Seperti itu ya. Cerita ini cukup membuat Uma juga tenang karena kasusnya kurang lebih sama ya, kehamilan masih sehat, terus kontrol ke dokter disuruh sesar, ternyata di dokter ketiga disuruh menunggu. Nah, akhirnya kan karena sudah lewat HPL 9 hari tapi belum ada tanda-tanda lahiran juga, sebelum ke rumah sakit kami memutuskan untuk konsultasi ke Ibu Masita terlebih dahulu, meminta saran dari beliau. Waktu itu kami dapat jadwal untuk konsultasi itu setelah taraweh. Nah, sore harinya sebelum berangkat ternyata keluar lendir berwarna merah jambu, berwarna pink kayak gitu ya Bun. Mungkin ini sebenarnya darah, tapi karena bercampur lendir bening juga jadi warnanya itu kayak pink gitu. Tapi makin lama makin pekat gitu merahnya, darahnya itu makin pekat. Nah, kami pun terlebih dahulu bertanya ke pihak klinik Masita ya, Bu, apakah ini salah satu tanda lahiran? Dipoto kan, dikirim fotonya. Terus kata mereka, iya Bu, ini kemungkinan tanda-tanda mau lahiran. Oh ya udah Bu, kalau misalkan begitu kami boleh menunggu dulu dan hari ini nggak jadi konsultasi dulu ya Bu, karena kalau misalkan ini benar-benar mau lahiran dan kontraksinya makin intens, kami kan rencananya mau lahiran di sini aja di klinik dekat rumah orang tua, dan pihak klinik Masita pun mempersilahkan kepada kami sepenuhnya. Akhirnya setelah ditunggu ternyata kalau untuk kontraksi itu tidak semakin intens ya, hanya bertambah sedikit. Tapi kalau untuk cairan darah itu memang semakin sore itu semakin keluar dan semakin pekat. Akhirnya kami lanjutkan aktivitas seperti biasa, sholat, makan, tidur jam 8 malam. Nah, setelah tidur jam 12 saya kebangun karena dirasa itu mules seperti ingin pup. Akhirnya kan saya bolak-balik ke kamar mandi sampai 3 kali. Tapi setelah itu saya sudah tidak bisa tidur lagi ya, karena setelah mules kebangun jam 12 itu kontraksinya itu semakin kuat dan semakin sering. Jadi yang awalnya itu kayak 30 menit sekali jadi setiap 15 menit sekali. Kemudian jam 2:30 pagi semua orang sahur dulu karena emang besoknya kan harus puasa. Nah, jam 3 pagi kami berangkat ke klinik. 3:30 pagi sampailah di klinik, dan ternyata setelah sampai klinik kami kena tegur oleh nakes atau bidan di sana ya, karena emang ini salah satu kesalahan kami juga. Kami sudah memutuskan ingin lahiran di tempat itu, tapi sebelumnya kami sama sekali tidak pernah kontrol di sana. Terus ya udahlah ya, karena udah terlanjur juga kan, mau digimanain lagi. Akhirnya dibawa ke kamar persalinan, dicek udah bukaan berapa. Waktu itu kontraksinya udah 5 menit sekali. Saya pikir kan udah bukaan lengkap ya, karena udah lumayan tidak tertahan. Ternyata pas dicek itu baru bukaan 4. Dan pihak klinik bertanya kepada kami, karena ini baru bukaan 4 dan hamilnya ini
Ya udah, kami pun setuju kan. Katanya ditunggu 2 jam, biasanya setelah 2 jam itu insya Allah akan bukaan lengkap. Ternyata bener ya, ditunggu 1 jam aja. Waktu itu setengah 5 subuh, udah tidak tertahankan lagi mulesnya itu. Tibalah saatnya di puncak proses persalinan, yaitu harus ngedan sekuat-kuatnya. Singkat cerita, akhirnya jam 5:05, alhamdulillah dede bayi yang kami tunggu-tunggu lahir dengan sehat, dengan selamat, dengan tangisan yang kenceng banget. Walaupun waktu itu saya harus dijahit banyak sekali, karena memang lahirannya lumayan tidak lembut ya waktu itu. Lumayan agak dipaksa gitu untuk cepat keluar, karena tim medis udah sangat khawatir karena ini lewat hari. Tapi alhamdulillah dede bayi sehat, napasnya juga bagus. Yang dikhawatirkan bidan kan waktu itu karena lewat hari takutnya kekurangan oksigen gitu ya pernapasannya. Ternyata alhamdulillah tidak terjadi. Oke bunda, begitu ya kira-kira cerita lahiran lewat HPL yang pernah Uma alami. Tapi di sini Uma sifatnya cuma berbagi cerita atau sharing ya, bukan memberikan tips atau saran. Karena kan kalau untuk kehamilan itu setiap orang pasti kondisinya beda-beda, dan di sini Uma juga posisinya bukan sebagai tenaga kesehatan yang benar-benar mengerti tentang kehamilan. Di sini Uma cuma berbagi pengalaman yang pernah Uma lalui. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga